ya kan? Lagu-lagu Genjer kira-kira itulah Pak, ya kan? Mereka menari-nari lagu-lagu kan. Genjer itu katanya dari jenderal ya katanya, karena dia berhasil membunuh para jenderal, maka mereka berlagu-lagu bergembira Pak, ya kan? Jadi kaum Samud ini setelah mereka berhasil membunuh onta betina sebagai mukjizat bukti kenabian, mereka bergembira. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan, ya kan? Ini kan bagian dari Allah ingin menunjukkan bahwa onta ini bagi bukti kenabian gitu. Lalu mereka membunuh. Nah, karena mereka membunuh itu, apa kata Nabi Soleh, ya kan? Faqala tamatta'u fi darikum, berpestalah kalian di dalam tempat tinggalmu, bergembira-gembiralah, ya kan? Bersenang-senanglah barahari salasata ayyam, bahagialah kalian selama 3 hari kok. Jadi hanya waktu untuk bersenang-senang selama 3 hari, ya kan? Nah, jawab masuk berduka 3 hari, nyo masuk bersenang-senang selama 3 hari, ya kan? Itu setelah 3 hari baru mereka dihancurkan. Nah, menarik, kenapa dipilih 3 hari Pak, ya kan? Ada ulama yang mentafsirkan ini memberi kesempatan kepada mereka supaya mereka berpikir. Makanya kalau ada yang bermusuh-musuhan kan, ada yang bercakap kan dia waktu 3 hari, ya kan? Mungkin hari pertama itu kemarahannya 100%, hari kedua itu 50% tinggal lagi, hari ketiga habis, sehingga mereka tidak lagi bermusuhan, ya kan? Ini ada juga yang menjelaskan itu hari pertama itu wajahnya itu berubah Pak, ada yang mengatakan merah, kuning, hitam 3 hari. Setelah itu baru datang kehancuran, ya kan? Jadi kalau ada yang berbuat maksiat, ya bersenang-senang lah, tapi jangan lebih dari 3 hari itu. Kalau 3 hari tiba masuknya enak. Makanya diminta sebenarnya supaya mereka itu bisa bertaubat, ya kan? Jadi diberi waktu, tapi mereka malah di situ memang bersukaria, ya kan? Berbahagia selama 3 hari itu, ya kan? Ini diwanti-wanti oleh Allah, biarkanlah mereka berpesta pora menikmati kemenangan mereka itu selama 3 hari. Jadi karakter manusia menikmati rasa kemenangan itulah sejak dulu kiranya Pak, ya nak? Cobalah kalau ada pertandingan lalu mereka menikmati merasa kemenangan gitu. Coba bayangkan yang dibunuhnya itu adalah ontanya Allah, ya kan? Kemudian dilarang. Jadi bukan berarti bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, kata Buya Hamka, Allah tidak akan mengazab suatu kaum dengan tiba-tiba saja Pak, tanpa ada angin, tanpa ada hujan, lalu tiba saja musibah. Enggak, pasti sudah ada sebelumnya. Satu, kata Buya Hamka, ada peringatan, ya kan? Yang kedua, mereka sudah ditunjukkan jalan. Kau jalan yang beriman, kau jalan yang kufur, silakan kalau mau selamat pilihlah jalan ini, ya kan? Maka itu diutuslah Rasul, ya kan? Makanya Allah bercerita dulu, wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bercerita dulu tentang ini jalan yang fujur, ini jalan yang takwa. Kalau engkau pilih takwa, engkau bahagia dan selamat. Kalau engkau pilih fujur, engkau akan menderita, kan begitu sebenarnya Pak. Nah, dijelaskanlah, diutuslah seorang Rasul, ya kan? Kalau engkau ingin bahagia lahir dan batin, ya kan? Nah, ini jalannya. Tapi kalau engkau ingin celaka, ya ini jalannya, ya kan? Jadi Rasul itu sudah diutus, termasuk kepada kaum Samud kan sudah diutus juga seorang Rasul, yaitu Nabi Soleh. Nah, lalu mereka minta
Mana buktinya? Ya kan? Nah, dikabulkan pula buktinya dengan Allah menciptakan unta itu. Ya kan? Lalu unta itu yang mereka bunuh, ya kan? Maka Allah, kata Buya Hamka, datangkan siksaan, ya kan? Setelah dikasih tahu ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk, ini jalan keselamatan, ini Rasul, tapi mereka tetap juga berada di posisi kekufuran, maka Allah datangkan azab. Ketika mereka minta bukti kenabian, kok yoleh rasul-rasul kali beriman pak, ya kan? Dimintanya buktinya engkau seorang nabi. Nah dia gelo bukti pak, abar aja lah, ya kan? Lah diingian, diminta bukti, dia gelo bukti, didatangkan onta, tapi dibunuh, ya kan? Maka itu Allah tidak peduli lagi dengan keselamatan mereka. Jadi kalau mereka itu dan memilih jalan kekufuran, maka Allah tidak peduli lagi dengan keselamatan manusia. Padahal Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Apa kira-kira puncaknya itu Pak? Kira-kira itu. Dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ternyata Ar-Rahman dan Rahim itu sudah dicabut oleh Allah untuk kaum Samud. Sehingga ayat ini ditutup dengan kalimat Allah tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas terhadap apa yang Allah lakukan, ya kan? Tidak peduli dengan apa yang terjadi terhadap kaum Samud. Yang diselamatkan hanya berapa orang saja, yaitu orang-orang yang beriman. Kesimpulannya, orang yang kufur dihancurkan, orang yang beriman diselamatkan. Jadi suatu saat nanti Bapak Ibu akan ada pemilihan manan bareh, manan atahnya Pak. Anan atah akan disisihkan, ya kan? Akan diulang ilang beliau. Ya enggak. Nah, kalau enggak dicampan sajalah, gitu ya. Enggak peduli sajalah, ya kan? Tapi yang barehnya akan diselamatkan. Jadi sampai hari kiamat akan terjadi, yang beriman akan diselamatkan, yang kufur akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu materi kita terhadap kajian surat Asy-Syams, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.